Fakta Sulteng terdepan dalam mengabarkan. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu sudah ada. Ya, mohon kemarin sempat lag juga karena jaringan. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan Rizky di studio Fakta Sulteng. Buat teman-teman yang nanti belum sempat nonton live streaming ini, nanti bisa dinonton ulang di YouTube channel Fakta Sulteng. Nanti juga akan kami bagikan di IGTV Fakta Sulteng. Baik Rizky, berubah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kenapa tadi lambat sampai sini? Hujan. Iya. Terus kendaraan juga. Kendaraan juga. Iya. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar, mungkin banyak pertanyaan juga. Tapi sebelum mereka bertanya, mari sama-sama kita dengar sebenarnya bagaimana Rizky peristiwa hilangnya Rizky waktu di Gunung Nokilalaki. Karena menurut informasi yang kami tahu, informasi yang beredar, Rizky ini kan mendaki bersama teman-teman KPI Ebony ya? Tidak. Oh bukan. Yang Ebony cuma saya sendiri. Oh Ebony cuma Rizky sendiri. Iya. Jadi 8 teman yang lain itu Freelance. Oh freelance semua. Oke. Jadi totalnya ada 9 ya? Iya 9. Totalnya 8. Ada 8. 8 satu cewek. Oh 1 cewek ya? Oke. 9 dan Rizky? Tidak. 7 laki, 1 cewek. 8. Oh berarti bukan 9 totalnya. Oh berarti yang di media itu totalnya 9 salah. Salah. Oke, 9 atau 10 salah. 8 asli. 8 aslinya. Iya. Ya baik. Pasti teman-teman sudah tidak sabar. Bagaimana sih kronologinya Rizky bisa hilang? Oh iya. Nanti diperapat ini. Bagaimana kronologinya Rizky bisa hilang? Bisa tersesat pada saat mendaki di Gunung Noki itu. Kan dari informasi yang ada, Rizky dari shelter menunggu di shelter 1 ya. Iya. Kemudian temannya turun 2 orang, tidak mampu mendaki, kemudian Rizky menyusul sendiri dan tersesat. Itu bagaimana? Coba ceritakan Rizky, bagaimana kronologinya aslinya? Tabe. Itu awal mulanya itu berangkat 6 orang. 6 orang, 2 orang jadi stoker. Saya Stoker dengan ini apa? tukang masak. Oh, tukang masak. Iya. Tukang masak. 2 orang tersisa di shelter 1. Nah, muncak jam 8 pagi. Jam 8 pagi berangkat. Terus jam 10 turun. Katanya tidak mampu. Oke. Jam 10. Habis turun jam 10 tidak tahu kepikiran mereka di atas. Karena masih pertama kali kan. Iya. Jadi saya ikut. Saya mulai ikut itu jam 12. Ikut menyusul teman-temannya. Iya. Oke. Menyusul Jam 12 teman siang. jam 12 siang. Hari Minggu. Oke. Ke pos bayangan setengah jam. Setengah jam. Sampai di pos bayangan. Dari shelter 1 ke pos bayangan? Iya. Waktu tempuhnya normalnya setengah jam? Iya. Oke. Setengah jam. Di pos bayangan terbagi 2 jalur. Kiri ke puncak, kanan ke Danau Lindu. Itu kiri tertutup ranting, daun-daun, pokoknya gelap. Jadi saya ambil jalur kanan. Yang semestinya jalur kemana kalau Jalur kiri. Oh jalur kiri kalau mau ke puncak. Kanan bisa juga, Cuman dia potong kompas. Oh gitu. Potong kompas. Saya masuk kanan itu untuk memastikan apakah betul mereka lewat situ. Setengah jam saya jalan sampai dapat air terjun itu. Pas dapat air terjun saya pikir salah jalur ini. Saya balik ke pos bayangan ulang. Mau lewat jalur kiri. Ya. Pas pulangnya sudah dikasih hilang. Iya. Oh jadi bukan hilang, dikasih hilang. Dikasih hilang. Iya. Jalur terang. Jalur terang. Terang.
Malah waktu string lain banyak. Terang jalur. Dikasih. Sebenarnya sudah berapa kali si Rizky melewati ini jalur itu? Sudah berapa kali melewati jalur itu, Rizky? Baru pertama kali. Oh, memang baru pertama kali. Iya. Cuman memang jalurnya terang waktu itu. Terang. Maksudnya Rizky dikasih hilang ini, dikasih tersesat begitu? Iya. Nggak, sebelumnya waktu ke sananya nggak bawa tanda-tanda begitu? Tanda ada. Meninggalkan tanda? Banyak tanda. Banyak. Saya ikut tanda itu sampai 2 kali pertama. 2 kali saya kembali ke tempat semula. 2 kali tak putar-putar, Iya. kembali ke tempat Jalan semula. sekitar 20 meteran kembali ke tempat semula. 20 meter kembali ke... Tapi waktu itu tidak ditutupi kabut? Tidak, matahari, ada matahari, terang. Masih siang ya? Iya, jam 2. Jam 2 siang. Itu saya mulai hilang jam 2. Jam 2 siang hari Minggu. Terus jalan, dapat lagi pohon itu. Pohon yang sama? Iya, pohon yang sama. Sudah tidak ada perasaan sebenarnya. Cuman bawa tenang saja. Iya. Bawa tenang. Saya itu sementara pakai ponco itu. Ponco saya robek. Robek ikat di pohon. Jadikan string lain. Iya, menanda. Jalan lagi. Jalan. Dapat lagi. Itu lagi. String lain yang saya ikat. Itu otomatis kalau saya jalan, string lain di belakang. Iya, semestinya di belakang. Iya. Kan? Iya. Itu string lain di depan. Sampai 4 kali. Itu saya berjalan itu kan saya mulai hilang jam 2. Jam 2 siang. Saya berjalan 3 jam. 3 jam di tempat yang sama. 3 jam tak putar-putar di tempat yang sama. Merinding dulu ke. Iya. 3 jam di tempat yang sama. Nah, itu pas saya jalan itu sudah tidak panas matahari, sudah hilang badai. Deras, banyak pohon tumbang. Oh, banyak yang tumbang juga? Banyak. Jadi waktu itu Rizky bagaimana? Buat bivak atau? Tidur di bawah batu. Tidur di bawah batu? Iya. Memang sudah ada batu yang bisa tempat ini? Iya. Jam 5 saya cari tempat untuk menginap. Untuk menginap kan. Jam 5 saya cari tempat menginap. Buat api. Buat api. Terus telanjang. Kenapa telanjang? Pakaian basah. Oh, basah semua. Basah Nggak bawa ini perbekalan pakaian ganti? Ada. Sengaja memang buka. Cuman di dalam tas memang basah semua. Lupa pakai trash bag kan. Nggak bawa tenda, Rizky nggak bawa tenda? Tidak. Memang cuman khusus muncak memang. Oh, jadi memang tujuan bukan mau menginap di sana ya? Tidak. Bukan mau menginap. Jadi Rizky tahu bahwa Rizky sudah hilang saya ini. Itu Iya. nanti pukul berapa? Jam 2. Jam 2 itu? Iya. Kemudian merasa sudah hilang saya ini. Sudah hilang. Jadi Badiam sudah di situ. Atau bagaimana? Tidak, cari tempat teduh. Cari tempat teduh. Terus buat api di dekat batu. Buat api. Baju dilepas semua. Buat api. Baju dilepas semua. Tidur telanjang. Sampai malam pagi. Iya. Itu saya irit tenaga juga sebenarnya. Itu saya irit tenaga juga sebenarnya. Oke. Irit tenaga. Saya usahakan saya punya tenaga jam 6 sore saya gunakan untuk besok Senin pagi jam 6. Saya gunakan untuk besok Senin pagi jam 6. Oh. Saya bawa bekal drink bungkus. 1 bungkus. Iya. Drink beng Yang saset. Yang saset. Iya. Oke. Tapi cuma 1 bungkus. 1 bungkus. Itu yang dipakai bertahan setelah 3 hari. 3 hari. Oh, enggak ada makanan berarti cuma drink beng itu. Hebat. Bagaimana? Coba ceritakan bagaimana bisa 1 bungkus bertahan 3 hari. Karena saya pikir yang manis-manis itu bikin hilang lapar. Oke. Pokoknya kalau saya sudah lapar, saya isap lagi. Oh, jadi tidak dimasak, diisap-isap lagi? Iya. Karena saya pikir kalau diseduh itu 1 kali habis. Iya, betul. Jangan 1 jam, 5 menit habis. Di situ saya mulai irit waktu, irit tenaga, irit logistik.
Pas dari situ besoknya, Senin? ya, Senin pagi jam 6 saya mulai jalan. Ambil jalur air. Oke, mengikuti jalur Kuala gitu. Iya. Itu sudah pulang dari Danau Lingga itu. Oke. Malam Selasa. Malam Selasa itu saya sudah di pinggir sungai. Di pinggir sungai bermalam lagi di bawah batu. Itu tidur semua dengan pakaian basah itu. Jadi selama mengikuti jalur jalur air itu tidak menemukan tidak menemukan jalan pulang atau jalan pulang ada. Sudah tahu jalan pulang di situ. Iya. Cuman jelas jalan pulang. Cuman tidak dikasih pulang. Belum dikasih pulang. Belum dikasih pulang. Sama penjaganya. Iya. Itu saya dihilangkan itu 2 hari. 2 hari. Hari ketiga baru saya dikasih jalan pulang. Maksudnya dikasih, ini sudah jalannya, dikasih lihat gitu? Enggak, pokoknya tidak dia putar-putar lagi. Sudah diputar-putar? Iya. Tapi masih mengikuti jalur air itu? Iya, jalur air. Oke. Dari hari Senin tadi kan, Senin itu saya dikasih hilang 2 kali lagi. 2 kali. Pokoknya saya jalan itu mau ada 4 air terjun. Saya loncati. Tingginya itu 8 sampai 12 meter itu. Tingginya. Ke bawah itu? Iya. Masuk ke bawah. Itu. Mau ada 4 air terjun. Saya loncati. Tidak lama dari situ saya kembali ke tempat tidurku semula. Itu hari keberapa itu? Hari kedua. Oh, hari kedua itu? Iya. Pas jalan melewati 4 air terjun itu, akhirnya kembali lagi ke tempat tidur semula. Iya. Semestinya kan kalau kita ikutin jalur air, tidak kan? Tidak. Kita harus semestinya sudah jauh tuh. Sebenarnya saya sudah jauh di bawah. Iya. Kembali di atas ulang. Nggak bisa gitu. Iya. Kembali di atas ulang. Terus jadi bagaimana sudah di situ perasaannya? Sebenarnya tidak bisa apa-apa kan? Iya. Bawa santai saja. Iya. Tenang. Pokoknya intinya ya tenang saja sebenarnya. Sekarang terus mulai dari situ ikut jalan. Bukan jalurnya orang Barotan, Cari Rotan. Oh iya. Saya ambil punggungan puncak paling atas. Ambil paling atas, terus jalan. Di situ ketemu banyak hewan itu. Di situ saya ketemu hewan anoa. Oh, sempat ketemu anoa. Iya. Alo, maleo dengan monyet. Monyet setengah badannya putih. Iya. Jadi waktu ketemu bagaimana reaksinya? Tidak ada, biasa-biasa aja. Memang tujuan mau pulang, iya. Bukan cari-cari hal gaib. Bagaimana sampai Rizky akhirnya dikasih jalan pulang itu? Apa tanda-tandanya? Itu tanda-tandanya itu selama 3 hari. Selama 3 hari saya dengar suara orang mengaji di tengah hutan lengkap dengan azannya. 5 waktu. Di sana selama 3 hari saya sholat 5 waktu. Tapi dapat air, ada air. Air tidak kehabisan air di sana. Oh, alhamdulillah. Memang jalur air saya. Oke. Cuman tidak minum air kuala. Air yang turun dari gunung. Terus bertemu sama tukang strom sagi. Sejenis belut, ikan. Masapi. Oh iya. Itu di seberang sungai itu. Beda punggungan. Itu di hari ketiga. Oke. Berarti hari Rizky akhirnya temukan. Saya menemukan. Oh, dia menemukan. Saya menemukan tukang strom. Saya temukan, terus saya panggil. Om. Saya belum makan 2 hari. Saya panggil, tapi posisinya beda punggungan. Iya, terpisah air. Oke. Itu air itu deras. Luasnya itu sekitar 20 meteran. Lebarnya sekitar 20 meteran. Debit air itu deras. Deras sekali karena itu kalau itu ya. Iya. Kalau berdiri di
pinggir sungai itu hanyut. Ya. Itu kalau di pinggir itu sampai pusat, kalau seperti itu langsung hanyut memang. Jadi waktu itu Rizky bagaimana? Berdiri di pinggir sungai atau bagaimana? Langsung cari kayu, Oh. cari batang kayu yang besarnya kayak paha, terus main arum jeram. Oke. Sempat main arum jeram di atas. Itu saya menyeberang sungai yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya saya menyeberang sungai pakai kayu yang besarnya kayak paha. Jadi Tommy ini main arum jeram, maksudnya mengikuti arus, tak Iya. bawa pegang di kayu. Iya, di atas kayu. Di atas kayu. Tidak apa namanya, tabrak batu, atau kan biasa kalau arum jeram kan tabrak batu biasa. Tiada batu. Oh, tiada batu. Tiada. Sekitar 10 meter kayaknya. 10 meter kayu yang satu gang itu. Oh, besarnya 10 meter. Tidak. Jauhnya. Oh, Jauhnya dari pinggiran sungai mau turun ke bawah. Hanyut di bawah air. Oh, sempat hanyut. Kayu yang satu gangi. Memang itu sekitar jarak 10 meter. Tenggelam. Tommy tenggelam juga? Iya, tenggelamin saya. Jadi Hanyut. Hanyut. Saya buka ransel. Ransel buka, kasih di atas. Jadikan tidak sadar memang. oh, sempat pingsan. Tidak juga pingsan sebenarnya. Kayak kehabisan napas. Kehabisan napas itu posisinya air itu. Sungai. Air, terserut air. Sampai pas dapat batu besar. Di tengah sungai itu dapat batu besar. Sempat saya jabat terus loncat lagi ke air. Loncat ke air, ikut arus, berenang ke pinggiran sebelah kiri. Itu di hari ketiga berarti? Hari kedua. Oh, masih hari kedua, oke. Masih hari kedua. Sampai di kawah. Namanya Kawanjea. Kawanjea. Iya, Kawanjea. Air panas, tempat penangkaran maleo. Oke. Saya bermalam di sini 1 malam lagi. Di bawah Malam tiga berarti? Iya, malam ketiga, malam Rabu. Saya nginep 1 malam di bawah akar. Di bawah akar. Nggak ada ini, binatang-binatang begitu? Atau buat api? Tidak ada. Ada binatang, cuma lari. Oke. Itu kalau saya dapat, saya makan. Sebenarnya. Oh, tapi memang pada saat itu tidak pernah dapat hewan yang ini ya, Tidak ada. yang bisa dimakan, nggak ada. Dan Ikan, sungai apa gitu? ikan kita harus strong. Nggak bisa ditombak ya? Tidak bisa. Harus strong. Itu hari ketiga saya menginap di bawah akar. Kenapa tidak buat biva? Tidak bawa parang. Oh, karena cuma ngomongin caknya ya. Terabas tangan kosong itu. Astaga, berani kok ini. Sampai luka. Luka-luka ya? Iya. Luka. Pakai kos tangan sebenarnya, cuman sampai sini. Atasnya jadi luka. Terus? Itu terabas tangan kosong. Malam ketiga saya bermalam di bawah akar. Dengan pakaian basah. Berbantal tas basah. Alasnya? Tanah. Itu bermalam 1 malam di situ. Hujan deras. Badai Lagi. Saya tidur di bawah akar itu. Akar itu tembus air. Tanahnya itu merembes. Itu pohon apa? Akar pohon apa? Di Jadi kami masuk ya, ke bawahnya. serap bermalam 1 malam. Hujan deras, badai. Tanahnya itu meluber. Jadi becek. Jadi becek ya. Iya. Jadi Setebaran itu pun becek itu. tiada kami pindah, tetap di situ. Tetap di situ. Oke. Tidur itu saya tidur di bawah pohon, di bawah akar. Hujan deras, kena hujan sampai pagi. Saya tidak peduli bagaimana tingginya itu. Intinya saya punya tenaga jam 6 sore saya pakai untuk jam 6 pagi. Iritan tenaga. Tapi bisa tidur juga.
tidur pulas. Tidur pulas? Iya. Padahal cuaca yang ada Ekstrim. badai gitu ekstrim. Kondisi. Karena kan di sini juga anggota apa ya? Anggota Mapala juga ya diminta? Tidak. Oh, enggak. Cuma di KPA Ebony. Cuman KPA Ebony saja. KPA Ebony angkatan 1. Angkatan pertama 2016. Oke. Di sini ada teman-teman KPA Ebony juga ya? Oh, enggak ada. Terus Li, dapat badai. Saya sempat mandi di situ. Di Kawan Jaya. Kawan Jaya itu. Berendam air panas. Pas paginya, Pak? Iya. Oke. Sambil menetralisir luka. Di situ mandi air panas sekitar 2 jaman. Saya berendam air panas. Terus datang 2 orang. 2 orang yang pulang cari ikan. Pulang cari ikan. Mereka tidak tahu kalau saya hilang di situ. Iya, iya. Saya minta makan. Saya tanya,